Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alesa Channel. Terima kasih selalu aku ucapkan buat teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka, dan semoga video aku kali ini bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Oke mam, ini kegiatan aku setelah pulang dari delivery. Aku mau tukang DO ya mam. Jadi pulang DO langsung aja masuk ke dapur nih, beres-beres. Karena emang semalam tuh bener-bener yang nggak sempet beres-beres gitu ya. Biasanya sih aku pas mau tidur gitu beres-beres lah ya sebentar gitu. Terus cuci-cuci piring sedikit gitu. Tapi semalam tuh bener-bener yang nggak sempet karena emang udah capek banget gitu. Nah ini mam, tadi aku beli bawang setengah kilo. Ini mau langsung aku beresin aja. Aku untuk bawang ya mam nggak pernah dimasukin ke dalam kulkas. Jadi udah biarin aja kayak gini. Malah lebih awet kayak gini kalau menurut aku ya. Dielerin kayak gini, keringnya tuh lama, nggak tumbuh akar gitu. Kalau aku taruh kulkas nggak tahu kenapa sih bawangnya malah jadi tumbuh akar gitu. Males banget ya. Udah gitu basah lagi, ya udah deh aku taruh aja kayak gini. Ini kayak gini bisa bertahan sampai 1 bulanan gitu ya, paling kering aja sih. Nah mam, gimana nih kabarnya hari ini mam semua? Semoga mam tetap sehat, tetap semangat, tetap dilancarkan segala rezeki dan urusannya ya mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya kita mama harus semangat aja ya mam. Kayak aku pun ya semangat sih mam setiap harinya. Karena ya harus begitu ya, harus kita kerjain semua kerjaan rumah. Kalau nggak dikerjain udah bener yang berantakan deh rumah. Apalah jadinya rumah tanpa kita semua mam, bener nggak? Emang sih ya mam, kerjaan rumah tuh emang yang bener-bener gak ada habisnya. Kita mau masak, cuci piring, habis masak cucian piring udah banyak lagi gitu kan. Terus masak, udah selesai cucian ada gitu. Udah kelar cuci, gosokan ada. Pokoknya banyak banget. Yang penting semangat aja. Semoga apa yang kita lakukan nilainya bisa jadi nilai ibadah, tambahan ibadah kita juga ya mam. Yang penting kita ngerjainnya dengan ikhlas gitu deh. Ya walaupun terkadang ada marah-marahnya gitu kan pastinya sebagai mama, ya nggak sih mam? Nah ini aku mau berlanjut ke depan. Ini sepertinya si kakak udah mulai kotor gitu karena emang dasar anak-anak ya. Udah gitu ditambahkan ini pintu kontrakan aku ke tempat tidurnya kakak itu langsung masuk tuh langsung tempat tidurnya kakak. Jadinya tuh kadang-kadang kan kaki kotor gitu yang langsung naik. Jadinya tuh yang sepertinya cepet banget kotor gitu mam. Nah mungkin di sini ada teman-teman yang baru mampir, ada yang kenalnya baru sama Mama Alesa ya. Jadi Mama Alesa tuh belum ada rumah ya, Mama masih ngontrak, kontrakannya 3 petakan kayak gini. Jadi aku akalin deh gimana caranya biar anak aku yang udah gede bisa bobo sendiri. Terus aku sama suami di belakang, kamar belakang sama Dede Alpa juga, dan kakak Alesa suruh bobo sendiri di sini. Tadinya sih barengan sama aku ya tidurnya, cuma karena emang udah berhubung udah gede gitu. Menurut aku sih udah harus dipisah. Jadi ya udah deh, kamar depan ini aku jadiin tempat tidurnya kakak. Ya nggak apa-apa lah ya untuk sementara waktu kayak gini aja. Siapa tahu kedepannya emang ada rezeki, nanti kakak Alesa punya kamar sendiri. Aku tuh ya mam orangnya tipe orang yang males banget pindah-pindah gitu. Jadi waktu aku pindah dari perumahan ke sini baru 1 kali pindah aja. Karena emang males banget ya mam, kalau misalnya namanya pindah-pindah itu kan butuh biaya banyak juga gitu kan. Belum lagi harus lepas pasang AC. Dan aku juga dulu emang pindah ke sini tuh niatnya aku biar bisa dagang-dagang gitu, dan anak-anak aku itu bisa aku titip-titip kalau seibaratnya aku belum pulang dagang. Karena di sini kontrakan ini pas banget depan rumahnya emak aku gitu ya. Jadinya tuh ya kalau ada apa-apa anak-anak tinggal teriak aja. Nanti aku titip ke Ua atau ke emak aku gitu, mam. Makanya aku tuh ya udah deh, kalau emang belum punya rumah yang bener-bener bisa ditinggalin untuk selamanya gitu, nggak usah pindah-pindah lagi atau kontrak-kontrak lagi. Oh ya udah deh di sini aja dulu gitu, dibetah-betahin aja dulu ya walaupun sempit-sempitan kayak gini. Padahal sih mam ya kalau mau pindah gitu di tempat aku kontrakan, untuk pindah kontrak lagi gitu ya ada yang lebih besar lagi ukuran dari ini, cuma ya kayak gitu ya males aja gitu loh mam. Udah nyaman di sini juga murah, sambil aku bisa ngontrak di sini sambil bisa ngumpulin buat beli
apa sih namanya, rumah yang baru gitu teman-teman. Makanya di sini aku ya udah deh aku tahan-tahanin karena di sini murah, uang lebihnya bisa aku tabung dan bisa punya tempat sendiri. Sebenarnya sih untuk rumah aku udah punya perumahan gitu, cuma jaraknya yang terlalu jauh sama tempat kerjanya suami sama akunya juga gitu. Aku pikir dulu pas aku ngambil perumahan di sana itu supaya akunya bisa lebih mandiri ya mam, nggak tinggal sama emak. Waktu itu kan aku baru nikah tuh masih tinggal sama emak ya. Terus kalau ibaratnya aku mau ngontrak, sayang aja gitu uang kontrakannya aku bayari setiap bulan ke kontrakan, tapi kontrakannya nggak jadi milik aku. Dan aku pikir itu mendingan aku ambil perumahan aja yang DP-nya murah. Ternyata yang DP-nya murah itu adanya di ujung, jauh banget dari tempat kerjanya suami aku, dan di sana juga belum bisa ngapa-ngapain akunya. Belum bisa nyari tambahan uang, terus belum bisa jualan. Aku tuh orangnya yang paling nggak bisa diem ya mam, nggak bisa diem. Kalau misalnya kebanyakan diem itu malah kayak sakit terus gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya aku yang lebih suka banyak geraknya aja, jualan kayak gini, hal-hal yang bisa menghasilkan uang, tambahan uang gitu. Jadinya tuh yaudah deh aku putusin lagi sama suami aku juga, karena emang suami aku juga pengennya pindah gitu kan. Di sini lebih deket, akunya bisa jualan juga. Dan aku putusin lagi di sana, rumah yang di sana aku kontrakin, dan di sini aku kontrak dari hasil rumah yang di sana gitu mam. Nah di sini aku juga lagi mengajukan KPR lagi perumahan, cuma nggak tahu sih ini belum ada kabar ya. Udah lumayan lama juga, udah mau hampir setahun aku dari semenjak ngajuin KPR lagi, cuma belum ada kabar yang baik gitu teman-teman. Nah untuk KPR yang kali ini itu aku ngambilnya deket-deket sini aja, deket-deket emak gitu yang masih bisa dijangkau. Alhamdulillahnya anak-anak juga udah gede. Beda banget kayak dulu, kakak Ale satu masih kecil, terus Dede Alpa juga waktu itu hamil aku ya. Jadinya yang nggak bisa ngambil rumah tuh yang jauh-jauh karena nggak bisa dititipin ke saudara aku. Oke mam, lanjut kegiatan aku hari ini nih. Jadi hari ini aku nggak masak ya teman-teman. Aku tuh mau ngajakin saudara sama mama aku itu makan di luar. Jadi aku ada rezeki sedikit, pengen traktir mereka gitu ya. Walaupun sedikit-sedikit sih, sisanya mereka yang bayar. Di sini aku bilang satu orang satu porsi traktirannya. Selebihnya kalau emang mau nambah atau mau apa-apa lagi, tinggal mereka yang bayar. Di sini yang penting tujuannya kita kumpul-kumpul aja dulu, satu saudara aku ya. Terus sama emak juga sini yang pengen gitu, pengen makan di sini bareng-bareng sama anak-anaknya. Jadi emak aku itu single parent ya mam, dari dulu udah lama banget, nggak tahu dari tahun kapan. Terus anak-anaknya itu ada 6 orang, dan aku tuh berarti 6 bersaudara ya mam. Jadi tuh kita tuh bener-bener rame, apalagi ditambah cucu-cucunya emak aku yang udah ada 13 atau berapa deh aku lupa. Banyak banget, jadi tuh semuanya di sini ikut semua ya, anak-anak plus cucu-cucunya gitu. Untuk mak aku sih belum punya cicit mam, masih secucu aja gitu. Jadi aku mau ngajakin ke tempat makan yang terdekat aja dari tempat aku. Di sini makanannya emang cocok sama lidahnya aku sama keluarga aku. Udah gitu tuh di sini tempatnya enak ya mam, pas banget untuk kumpul-kumpul keluarga, apalagi keluarga besar kayak aku. Nah di sini udah penuh banget karena emang di sini biasanya rame, mungkin karena emang masakannya cocok gitu ya. Di sini yang paling aku jagoin itu pecaknya sih mam, pecak bandeng, terus pecak jair, terus ada apa sih namanya, pecel ayam juga gitu. Pokoknya lengkap sih di sini. Kalau menurut aku sih ini namanya masakan versi Sunda mungkin ya, mungkin daerah-daerah sini gitu. Nah ini dia tempatnya mam, lumayan sih di sini dekat-dekat sawah gitu, ada saung-saungannya, ada empang-empangannya. Dan di sini tuh aku tadi udah booking tempat dan udah pesen makanannya, jadi nggak lama-lama udah langsung siap. Ini aku mau konfirmasi lagi ke yang punya warungnya dulu, yang tadi aku bilang aku chat ya. Tadi juga keluarga aku udah tanyain mau pesen apa aja, jadi aku tinggal bilang aja, tinggal WA aja sama si ibunya gitu. Karena si ibunya sih di sini lagi rame banget, jadi ya paling kita nungguin sebentar dulu, cari tempat aja dulu. Nah di sini mam, liatin suasananya bener-bener ya enak banget sih gitu. Kayaknya apa sih namanya, memanjakan mata, pengennya rebahan gitu, adem juga. Udah gitu masakannya juga enak. Dan aku di sini sambil nungguin keluarga aku tuh, mereka baru pada datang ya karena emang tadi aku berangkatnya duluan. Ini dia semuanya keluarga aku ya mam. Ini ada abang aku punya abang 2. Terus saudara perempuan itu ada 4
termasuk aku gitu, teteh aku dan adik aku 2 perempuan, jadinya kita berenam. Nah ini semuanya udah pada datang, udah lengkap, kita tinggal nempatin aja dan tinggal nungguin makanannya datang. Oke, sambil nungguin makanan datang, kita mau santai-santai dulu sebentar. Ini sambil ngambil tempat gitu ya. Ini tempatnya sih makanan yang duluannya belum diberesin karena emang yang punya gazebo-nya belum sempet beres-beresinnya. Di sini kita tunggu aja deh di tempatnya, takutnya ditempatin sama orang lain karena di sini benar-benar yang ngantri penuh juga. Bisa Mam lihat deh, ini sekitarannya semuanya penuh ya tempat-tempatnya. Di sini lumayan sih Mam, andalan banget emang karena menu makanannya murah, enak juga, terus tempatnya juga enak, itu pas banget untuk keluarga sama teman-teman gitu. Oke, untuk makanannya udah dateng. Nah ini pas dateng nggak bisa dikumpulin dulu ya, jadi langsung diserbu gitu. Di sini kebanyakan yang pesennya itu pecak karena emang yang dijago ini sama keluarga aku pecaknya sih ini enak ya. Dan alhamdulillah sih satu persatu makanannya udah pada datang semua. Nah untuk keluarga aku sih sering banget kayak gini ya Mam, kita tuh kalau bisa disempet-sempetin kayak gini kumpul keluarga ya, walaupun sesekali dan jarang-jarang. Tapi kalau kayak gini rasanya tuh aku seneng banget gitu, keluarga aku ngumpul, keponakan ngumpul, teteh, abang gitu, saudara, emak gitu. Yang paling penting di sini emak sih, emang kita nurutinnya emak. Sebenarnya sih kemarin aku ngajakin makannya bakso ya, cuma emak katanya pengen kesini aja gitu. Ya udah kita turutin aja apa maunya emak. Kita kumpul-kumpul, anak-anaknya kumpul-kumpul makan bareng kayak gini rasanya seru banget ya Mam. Jarang banget deh momen-momen kayak gini. Waktu kecil sih kalau emak masak semuanya dikumpulin dulu anak-anaknya, setiap makan tuh kayak gitu ya Mam. Kalau emak makanan mateng terus semuanya anak-anaknya dikumpulin dulu, kita makan bareng. Tapi untuk sekarang karena emang kita punya keluarga masing-masing, jarang banget kayak gitu. Dan harusnya tuh di kayak gini ini jadinya tuh kita bisa kumpul bareng-bareng. Nah Mam, ini kita udah mulai makan, mulai menikmati masakannya. Ini enak banget, ini kita siang-siang ya, pas banget makan siang. Cuma kata si ibunya kalau misalnya tetehnya kesininya sorean dikit itu lebih santai, nggak penuh-penuh banget. Cuma karena emang kita juga lapar kan, mau makan siang gitu, jam 1-an lah kita kesininya. Dan bener-bener lagi panas-panasnya. Dan alhamdulillahnya nggak lama-lama banget sih untuk makanannya. Ini udah datang semuanya, tuh liatin, alhamdulillah ya. Seneng banget sih Mam aku kalau kayak gini. Nah ini aku karena emang lagi mantau terus nungguin makanan dateng, aku nungguinnya pas di pintu si gazebo-nya. Nah aku tadi di rumah nggak sempat sholat zuhur Mam, jadinya sholat zuhur di sini. Ternyata pas aku lagi sholat makanannya datang semuanya nih, alhamdulillah. Ya udah pas abis sholat aku langsung makan gitu. Nah selamat menikmati teman-teman makan di rumah dan aku makan di sini. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang masih nemenin aku sampai di akhir video ini. Semoga teman-teman tetap suka, tetap nggak pernah bosan sama kegiatan aku hari-hari ini. Dan hari ini kegiatannya kayak gini aja sih ya teman-teman, nggak beraktivitas di rumah kebanyakannya. Biasanya sih aku beres-beres rumah, masak. Takutnya teman-teman bosen sih sama kegiatan aku yang kayak gitu aja. Ya udah deh aku ajakin jalan-jalan sebentar keluar kayak gini. Lihat pemandangan di Cikarang kayak gini ya Mam. Di Cikarang tuh bener-bener lagi panas banget. Hati-hati buat teman-teman yang suka bepergian keluar, pakai sunscreen, pakai topi biar nggak pusing ya. Kalau panasnya kayak gini bener-bener yang bikin pusing sih teman-teman. Jaga kesehatan terus, jaga kondisi badan di sana. Pokoknya kita tuh sebagai ibu rumah tangga, kita harus jaga kesehatan keluarga kita juga, apalagi badan kita juga harus sehat banget ya teman-teman. Dan sampai di sini aja sih videonya. Terima kasih aku ucapkan sekali lagi buat teman-teman yang nemenin aku sampai di akhir video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.